Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu kembali Bapak Ibu dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, untuk pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 10 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli." Ya, Bapak Ibu, renungan pada hari ini saya akan memberi judul adalah tidak hidup dari pengakuan manusia. Ya, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Yang menjadi latar belakang dari ayat ini adalah dari kisah ini 1 Samuel pasal yang ke-10 ini menceritakan Bapak Ibu tentang Saul yang menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat bangsa Israel itu hidup dalam ketidakstabilan. Mereka mengalami banyak peperangan, tekanan dari bangsa-bangsa yang lain, kehidupan rohaninya juga mulai turun. Dan bangsa Israel ini melihat bangsa-bangsa yang lain itu memiliki raja. Dan bangsa Israel ini mengingini hal yang sama. Ia ingin memiliki raja secara fisik yang ada wujudnya. Sebenarnya bangsa Israel ini sudah memiliki seorang raja Bapak Ibu, yaitu adalah Allah itu sendiri. Tetapi bangsa Israel itu merasa bahwa mereka itu membutuhkan seseorang yang kelihatan secara fisik, yang secara nyata. Karena hal inilah akhirnya Tuhan itu memilih Saul untuk menjadi raja, untuk memimpin bangsa Israel. Saul sendiri itu bukan sosok seorang yang hebat Bapak Ibu, tapi saat Tuhan itu memilih Saul, ia merasa takut, ia merasa dirinya itu kecil karena ia adalah dari suku Benyamin. Dan pada waktu itu ketika ia diperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah raja yang pertama yang dipilih oleh Tuhan, Saul memilih untuk bersembunyi. Artinya Saul tahu bahwa tugas sebagai raja itu tidaklah mudah. Banyak tekanan, banyak tuntutan, dan banyak penilaian dari banyak orang. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Ada orang-orang yang meragukan Saul, ada orang-orang yang menghina, bahkan ada orang-orang yang meremehkan bahwa ada orang yang tidak menghormati Saul sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Kalau dirasa ya Bapak Ibu, perkataan itu menyakitkan hati. Tetapi coba kita bisa bayangkan ya, ketika Saul ini pertama kali dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, langsung dihina, langsung dipertanyakan, langsung diremehkan, tidak dihargai, tidak dihormati. Tetapi kita bisa melihat apa respon dari Saul, Bapak Ibu. Dilihat di ayat 27 bagian akhir dikatakan, tetapi ia pura-pura tuli. Artinya Saul itu memilih untuk diam. Dia tidak membalas hinaan yang dikatakan oleh orang-orang bangsa Israel. Ia juga tidak berusaha untuk membuktikan dirinya di depan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia itu cenderung butuh pengakuan dari orang lain. Ingin dihargai, ingin diterima, ingin merasa dianggap layak. Tetapi kita belajar dari Saul Bapak Ibu, bahwa orang yang dipakai Tuhan tidak boleh bergantung akan pengakuan dari manusia. Karena tidak semua orang itu akan menerima kita. Bahkan saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan pun, ada orang-orang yang meragukan kita, ada orang-orang yang akan menghina kita, akan ada orang-orang yang meremehkan kita. Tetapi orang yang tangguh di dalam Tuhan tidak hidup dari pujian manusia, tetapi hidup dari panggilan akan Tuhan. Dan interpretasi apa Bapak Ibu yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah hidup tidak bergantung pada penilaian manusia. Ya, seringkali Bapak Ibu, hati manusia itu cenderung jatuh karena ada perkataan dari orang lain. Saat dipuji, mereka merasa senang, merasa
akan melakukan lebih baik lagi. Ada kekuatan baru yang didapat ketika ada pujian dari manusia, lebih diakui. Tetapi saat ada kata-kata yang negatif, ada celaan, ada yang diremehkan, ketika kita melakukan sesuatu orang lain meremehkan atau orang lain itu tidak menghargai usaha kita, kita langsung merasa down, kita langsung merasa tidak layak, kita langsung merasa kecewa, kita tidak percaya diri lagi. Dan inilah yang dialami Saul, Bapak Ibu. Ia diremehkan, ia dihina, bahkan tidak dihormati. Padahal dia adalah raja yang dipilih oleh Allah sendiri. Tetapi apa respon dari Saul? Respon dari Saul adalah dikatakan, tetapi ia pura-pura tuli. Artinya Saul tidak membiarkan perkataan orang lain, kata-kata orang lain itu, penilaian orang lain itu menguasai hatinya. Saul itu sangat sadar bahwa hidupnya itu tidak bergantung pada pengakuan akan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan negatif itu seperti panah yang menyerang setiap kehidupan kita. Kadang ada hinaan yang muncul di dalam kehidupan kita, itu membuat hati kita sakit. Atau ada penolakan, itu membuat kita kehilangan semangat. Atau ada komentar yang negatif, membuat kita itu merasa tidak berharga. Dan iblis itu sering memakai bagaimana panah api itu untuk melemahkan kehidupan kita. Panah api itu berkata, kamu tidak mampu, kamu tidak layak, kamu itu gagal. Tidak ada yang menghargai akan apa yang kamu lakukan. Kalau hati kita dijaga oleh perisai iman, panah-panah itu tidak akan menyerang hati kita. Kita tidak akan mudah kecewa di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mudah tersinggung. Kita tidak mudah lemah semangat kita karena panah-panah itu datang dan karena kita memakai perisai iman di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Artinya perisai itu menjaga setiap hati kita supaya tidak hancur, supaya kita tidak kecewa. Iman membawa kita percaya bahwa nilai hidup kita itu bukan ditentukan oleh pengakuan manusia, bukan ditentukan oleh komentar-komentar manusia, tetapi oleh Tuhan. Iman juga membuat kita tetap kuat walaupun kita itu diremehkan oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang lain. Dan iman itu membuat kita tetap berdiri teguh walaupun banyak orang yang tidak memahami kita, banyak orang yang tidak menghargai dalam kehidupan kita. Orang yang tangguh di dalam Tuhan bukanlah orang yang haus akan pujian manusia, tetapi orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berjalan di dalam rencananya walaupun banyak orang yang meremehkannya. Yang kedua, interpretasi apa yang bisa kita pelajari? Yaitu fokus pada panggilan Tuhan. Ketika Saul ini diragukan, dia dihina, tapi Saul tidak berhenti, Bapak Ibu. Dia tidak berkata, saya mundur saja. Sudah banyak orang yang meremehkan saya tidak mau lagi jadi raja. Tetapi Saul tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tetap melakukan apa yang dipilih, yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita dipercayakan suatu hal oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menjadi masalah itu kebanyakan tuh bukan kemampuan kita, tetapi kita terlalu sibuk mendengarkan kata-kata orang lain, kita terlalu sibuk mendengarkan pendapat orang lain, kita terlalu takut dengan ekspektasi orang lain akan diri kita. Ada komentar negatif membuat kita langsung mundur, kita ditolak, kita patah semangat. Ada hinaan, kita rasanya ingin menyerah di dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Fokus kita berubah. Yang tadinya fokus kita adalah menyenangkan Tuhan, tetapi ada kata-kata negatif yang datang. Kita langsung sibuk untuk mencari bagaimana menyenangkan manusia, bagaimana memenuhi ekspektasi dari manusia. Yang tadinya kita fokus untuk setia pada panggilan Tuhan, kita berubah untuk kita sibuk mencari pengakuan akan manusia.
Dan disinilah Bapak Ibu kita membutuhkan perisai iman di dalam kehidupan kita. Karena perisai itu bukan hanya untuk melindungi hati kita dari rasa kecewa, rasa penolakan, tetapi perisai iman juga membuat kita fokus pada hidup kita untuk panggilan Tuhan. Maka dari itu, panah api itu seringkali datang Bapak Ibu melalui perkataan-perkataan yang melemahkan kehidupan kita. Panah api itu bisa saja berkata, sudah tidak usah lanjut lagi, kamu tidak dihargai, kamu dianggap remeh oleh orang lain. Kalau hati kita itu terus mendengarkan panah api itu, kita bisa lelah, kita bisa kehilangan semangat, bahkan kita bisa berhenti di tengah jalan. Tetapi perisai iman itu membuat kita tetap percaya pada Tuhan yang memanggil kita dan juga yang akan memampukan kita dalam kita menjalani setiap panggilannya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Fokus kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Kita tetap memandang Tuhan. Seperti Saul yang tetap memilih berjalan dalam panggilannya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai raja. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada panggilan-panggilan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam mungkin anak-anak di dalam sekolah. Kita tetap setia dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Iman kita semakin diperkuat di dalam Tuhan. Aplikasinya apa dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Jangan kehilangan nilai diri hanya karena penilaian akan manusia. Dalam kehidupan kita, jangan sampai semangat hidup kita naik turun karena respon dari orang lain. Kalau kita dipuji, kita semangat. Tetapi kalau ada komentar yang negatif, kita langsung kecewa dan tidak merasa mampu. Kadang perkataan manusia itu membuat kita itu merasa gagal, merasa tidak dihargai, merasa kita kehilangan kepercayaan diri kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa nilai hidup kita itu tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Karena itu mari kita lakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak selalu apa yang kita lakukan itu dipandang baik oleh orang lain, tetapi kita tetap mau setia mengiring Tuhan. Kita tetap mau menggunakan perisai iman di dalam kehidupan kita, agar setiap panah-panah yang datang di dalam kehidupan kita itu tidak menyerang hati kita, tidak melemahkan kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kita, untuk menolong setiap kita agar menjaga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab yang paling penting Bapak Ibu dalam kehidupan ini bukanlah pengakuan dari manusia, tetapi bagaimana kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan baik kesaksian mukjizat dan lain-lain, kesembuhan, permasalahan keluarga dan lain-lain, bisa menghubungi kami di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika pada hari ini kami diingatkan selalu, Tuhan, bahwa kehidupan kami itu tidak bergantung dari pengakuan akan manusia. Hidup kami tidak bergantung akan nilai dari manusia, Tuhan. Tetapi bagaimana hidup kami itu berkenan kepada-Mu, Tuhan. Biar setiap kehidupan kami memakai perisai yang telah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Ketika ada panah api datang menyerang kehidupan kami, perkataan-perkataan negatif itu tidak masuk ke dalam hati kami dan melemahkan kehidupan kami, Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami selalu berjalan di dalam rencana-Mu, di dalam panggilan-Mu, Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami setia mengirim-Mu sampai selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih. Kiranya kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang memelihara harta yang indah yang Engkau percayakan kepada kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang oleh Roh Kudus yang diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan jika kami terima firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.